media sosial dan juga Instagram. Di kesempatan pagi hari ini, talkshow program Dewan Mendengar Dewanku Jempol kerja bareng dengan 97.4 Gloria Paramita FM. Kembali kita agendakan kawan untuk hari ini Kamis 13 Juli 2023 dengan topik Geliat Ekonomi dan Bantuan Permodalan bagi UMKM di Kabupaten Lumajang. Dan sudah hadir dua narasumber, yang pertama dari DPRD Kabupaten Lumajang, kemudian yang kedua dari Kepala Diskopindah Kabupaten Lumajang. Kita sapa terlebih dahulu untuk para narasumber yang sudah siap untuk memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat Kabupaten Lumajang. Yang pertama ada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lumajang sekaligus juga koordinator dari Komisi B yang membidangi ekonomi dan pembangunan. Beliau dari fraksi PDI Perjuangan, ada Bapak Haji Bukasan SPDMM. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Bukasan. Selamat pagi, waalaikumsalam Mas Dilon. Selamat pagi semuanya peserta pendengar Radio Gloria yang kita banggakan. Baik, sehat ya Pak untuk hari ini ya? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat. sehat, semangat pastinya dengan berbagai aktivitas dan agenda kemarin yang sudah disampaikan ke saya. Ternyata untuk hari ini bisa di reschedule untuk jadwal talkshow yang sebelumnya hari Sabtu kemarin karena memang ada kunjungan begitu ya Pak. Kemudian untuk narasumber yang kedua, Kepala Diskopindah Kabupaten Lumajang, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, ada Bapak Muhammad Rida Esos MSI. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Rida. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar sekalian. Sehat ya untuk hari ini ya Pak Rida? Alhamdulillah ya? sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, semuanya sehat dan yang pasti untuk Anda mudah-mudahan sehat juga. Dan Anda yang ingin bergabung kawan silakan bisa melalui telepon di 884702 atau juga 082143033974. Dan untuk siaran program talkshow Dewan Mendengar Dewanku Jempol juga disiarkan, Anda bisa melihat melalui live Facebook di Gloria Paramita Lumajang. Anda juga bisa bergabung melalui Facebook juga nanti. Baik, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, topik kita adalah geliat ekonomi dan bantuan permodalan bagi UMKM di Kabupaten Lumajang. Kita ketahui bahwasanya dengan dicabutnya status pandemi COVID-19 menuju ke endemi oleh pemerintah, ini membuat geliat dari para pelaku usaha khususnya di Kabupaten Lumajang ini sudah mulai bangkit begitu ya, dengan adanya beberapa kalender event di Pemkab Kabupaten Lumajang mulai dari Mei sampai dengan September nanti ini. Kita semua masyarakat juga melihat bagaimana pelaku-pelaku usaha yang ada tampak di media sosial ini memang sudah bermunculan. Nah, ini pastinya sesuatu hal yang sangat menggembirakan. Itu tandanya perekonomian di Kabupaten Lumajang sudah mulai merangkak begitu. Nah, dari Diskopindah Kabupaten Lumajang melihat fenomena seperti ini seperti apa Pak? Atau melihat tanggapan Anda dari Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan untuk para pelaku usaha ini, monggo. Baik, terima kasih. Tentunya sesuai dengan kewenangan yang ada di Diskopindah, kita harus lebih dalam memberi pelayanan ke depan, mengingat saat ini jumlah pelaku UMKM di Kabupaten Lumajang cukup banyak. Ini mencapai puluhan ribu, kalau berdasarkan data 37.000. Kalau berdasarkan data enumerator bahkan lebih dari 37.000, ada 54.000 lebih. Jadi dengan kondisi perekonomian yang sudah mulai beranjak kembali setelah status pandemi, saya pikir ini menjadi tantangan tersendiri bagi Diskopindah untuk lebih optimal dalam melakukan pelayanan kami, khususnya sesuai dengan tusi yang ada di Diskopindah. Maka tahap demi tahap itu, selain yang sudah ada di dalam perencanaan tahun 2023 untuk penyusunan Renstra tahun 2024-2026, kami juga sudah berupaya untuk memasukkan skala prioritas kami kepada UMKM. Demikian. Ya, dari pelaku usaha yang terus bertambah begitu ya Pak. Ini pastinya juga masyarakat diberikan tantangan juga bagaimana untuk menciptakan kreativitas, inovasi begitu ya, yang memang sudah sering didengungkan oleh Diskopindah gitu ya. Bahkan sebelum pandemi sampai dengan pandemi itu para pelaku usaha kita ini sudah bermain medsos begitu. Nah, ini tandanya masyarakat pelaku usaha yang sekarang ini terutama untuk yang milenial ini sudah
lebih melek IT, katakan seperti itu. Nah, tapi di satu sisi juga seperti yang disampaikan di topik tadi, ini kembali ke permodalan. Banyak sekali masyarakat kemarin yang baru bangkit begitu ya. Ya. Ini mengeluhkan tentang permodalan. Apakah ada permodalan, bantuan permodalan di Diskopinda atau seperti apa gitu penyampaian dari masyarakat? Mungkin bisa disampaikan, Mbak. Dari bangkitnya para pelaku usaha ini pastinya juga mengawali start ini pasti juga butuh sebuah modal. Nah, mereka butuh suntikan dana. Nah, apakah memang ada di Diskopindak seperti itu, Pak? Ya, baik. Hmm. Selama beberapa tahun terakhir memang kita mengampu terkait permodalan ini, khususnya 3 tahun terakhir. Kalau berdasar 3 tahun terakhir ini sesuai dengan apa yang menjadi pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Lumajang, maka kita mengampu pembiayaan atau modal usaha bagi pelaku usaha kita di Kabupaten Lumajang. Ini setiap tahun juga ada ratusan kelompok yang kita bantu, khususnya sesuai dengan persyaratannya. Ini dengan anggaran yang cukup besar, yang mudah-mudahan kegiatan membantu modal ini sesuai juga dengan apa yang menjadi Nawabakti Jawa Timur ke-7. Jadi kita di Lumajang mengambil jargon 4 TAS M, yaitu kualitas, kuantitas, kontinuitas, legalitas, dan market. Nah, penguatan modal ini bagian daripada kontinuitas. Jadi kita berharap ketika startup pelaku UMKM kita, tentunya mereka butuh modal. Dan dengan adanya anggaran untuk modal ini, harapan kita UMKM semakin berdaya. Nah, selanjutnya nanti ketika mereka sudah mendapat modal, baru kita juga lanjutkan dengan upaya-upaya lain supaya mereka mampu berada di market dengan nyaman gitu. Iya, setelah ada bantuan permodalan, ini pasti tidak lepas dari monitoring dan pembinaan begitu ya Pak Lida ya. Iya. Ini bagaimana para pelaku usaha kita ketika nanti mendapatkan sebuah permodalan ini bagaimana caranya untuk berkembang seperti itu. Nah, pembinaan Benar. selama ini seperti apa Pak yang dilakukan Pak? Menurut Pak Lida? Selama ini kita menjalankan ada 4 strategi yang kita coba jalankan, yang mudah-mudahan dengan segala keterbatasan ini kita coba. Yang pertama adalah strategi meningkatkan kemampuan daya saing pelaku UMKM kita. Yang pertama adalah keahlian teknikal individu. Kemudian yang kedua strateginya adalah model dan strategi bisnis. Kemudian strategi ketiga adalah kemampuan teknologi dan inovasi. Yang keempat strategi kemampuan pemasaran. Harapan kita dengan anggaran yang sudah ada di Diskopindak selama ini, walaupun sasarannya mungkin belum maksimal, belum sesuai harapan masyarakat, tapi setidaknya kita sudah berupaya mencoba memberikan layanan lebih baik dan lebih maksimal, dan ini juga akan terus kita evaluasi di setiap aksi kita dalam menjalankan strategi ini. Saya pikir perlu analisis ulang dan kita evaluasi terus agar apa yang menjadi kebutuhan masyarakat pada akhirnya bisa kita wujudkan. Kemudian tentunya pengambilan keputusan kita nantinya berdasar daripada analisa yang dilakukan. Jadi decision by research saya pikir perlu kita lakukan untuk kedepannya. Demikian. Ya, jadi memang butuh terus ya untuk di-upgrade begitu ya Pak ya, informasi dan lain sebagainya begitu. Baik, saya ke Pak Bukasan. Pak, melihat dengan munculnya banyak sekali ya data dari para pelaku usaha yang bermunculan ini tadi juga sudah disupport oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan juga. Menurut Bapak selaku koordinator dari Komisi B sendiri yang membidangi ekonomi dan pembangunan seperti apa Pak untuk melihat geliat di Kabupaten Lumajang nih Pak? Ya, ini yang terjadi di Lumajang itu, kalau dari data itu bahwa tingkat pengangguran kan naik ya, kemudian tingkat kemiskinan turun. Nah, sebetulnya ini kan berkorelasi sebetulnya. Kemudian pertumbuhan ekonominya juga
tidak secara maksimal terjadi. Artinya bahwa kalau mengkorelasikan dua data pengangguran naik, kemudian angka kemiskinannya turun, ini berarti bisa diindikasikan bahwa ini banyak bantuan. Berarti artinya bahwa mungkin banyak asupan. Dan ini juga berbahaya kalau ini kan kalau asupan itu kan sifatnya insidental. Artinya kan ada keterbatasan dan itu ada jenjang atau ada kurun waktu. Tidak bisa berkelanjutan. Maka mau tidak mau karena kondisi pandemi ini sudah selesai, konsep yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas tadi bahwa ini sudah saatnya kita tidak hanya menurunkan angka kemiskinan, tapi ini juga menurunkan angka pengangguran terbuka gitu ya. Karena kita tahu bahwa tiap tahun itu yang namanya lulusan SMA, SMK itu kan, atau SMK yang notabene-nya barangkali yang mungkin disiapkan untuk bisa bekerja, ini kan ini bisa tidak secara otomatis. Kenapa? Ya karena saya pikir jumlah perusahaan, kemudian jumlah orang yang berinvestasi dan berusaha ini Lumajang kan lambat. Artinya investasinya kan lambat. Maka mau tidak mau kan harus ada pemikiran yang saya pikir ini saya 10 tahun ya 14 tahun di lembaga DPRD itu kan kalau ngomong investasi itu kan yang nggak tahu ini kenapa orang berinvestasi ke Lumajang itu kan kayak kalau ngomong ketakutan yang nggak tahu dari aspek mananya misalnya, tapi keraguannya itu juga ada, tapi tidak kunjung berkembang itu dari sisi itu. Kalau kita bandingkan dari daerah-daerah lain, saya melihat yang notabene hampir sama dengan kita kan Bondowoso lah misalnya. Kalau ngomong Jember itu sudah jauh misalnya. Nah itu Bondowoso sama ngantongnya, tapi ini sudah mulai tumbuh dari semua aspek. Karena kalau kita lihat sana semuanya kayaknya digarap, pertanian digarap, peternakan digarap gitu ya, perkebunan digarap gitu ya, mana-mana yang menjadi potensi. Maksud saya potensi itu tidak dalam konteks misalnya hanya menghasilkan duit, tapi pada konteks bahwa di situ nanti akan ada berkelanjutan yang lama-kelamaan orang akan tertarik, akhirnya itu seakan-akan menjadi usaha, menjadi kegiatan dan akhirnya menjadi duit juga lama-lamanya gitu. Tapi konsep awalnya memang digagas seperti itu. Contoh misalkan urusan kopi misalnya, ini kan sama dengan Lumajang, kopi itu kan tidak jauh beda, tapi sana sudah luar biasa. Kemudian bagaimana peternakan di situ, di sana kayaknya sudah ada tiap kecamatan itu ada dokter ternaknya gitu ya. Kalau Lumajang kan baru dapil, misalnya dapil saya itu berarti Senduro, Pasru itu baru dapil, itu baru ada dokter ternaknya. Ini pada satu keseriusan untuk mendongkrak ekonomi tadi. Kita tidak bisa berpangku karena pada satu level investor itu enggan datang ke Lumajang, tapi kan tidak harus kita diam karena berarti stop karena memang tidak ada investor, ya sudah pengangguran bisa akan menjadi banyak. Nggak boleh seperti itu. Mungkin ada hal-hal lain yang orang Lumajang yang lebih tertarik, katakanlah misalkan ini kan juga bisa dilakukan yang namanya survei ya, surveinya di mana, misalkan anak muda itu kecenderungan apa, kemudian orang-orang itu di Kabupaten Lumajang berapa persen memang senang menjadi pegawai, atau berapa persen misalkan senang menjadi pengusaha. Lah ini kan ketika ditahu maka kan akhirnya akan muncul yang namanya support. Nah, kalau di kita tidak ada masalah dengan urusan penganggaran, karena bagi kami bahwa kalau sudah urusan kemandirian ekonomi itu menjadi target kita, memang kita harus mandiri pada sisi ekonominya, sehingga ketika ada kemandirian itu maka orang kan tidak berpikir lagi untuk pertama kepingin jadi pegawai negeri, kedua misalkan mengambil pekerjaan yang misalkan sedikit aja tapi menghasilkan banyak dengan cara-cara
saya pikir mungkin tidak baik misalnya. Karena apa? Karena ada kegiatan ekonomi yang di situ lama kelamaan orang bertahan bahwa oh ini dengan usaha ini saya bisa menghasilkan misalnya. Kemudian ada support gitu ya. Kalau kita di urusan support itu untuk UMKM penguatan modal kita memang membantu terutama dinas koperasi UMKM itu biar semuanya bisa jalan. Jadi artinya bahwa kalau mengandalkan semua program atau rencana kerja renjanya di dinas koperasi UMKM ini, saya pikir ada keterbatasan anggaran juga. Maka kami yang lewat pokok pikiran itu juga menyentuh di situ. Kenapa? Karena kami ingin bahwa di masing-masing wilayah itu orang itu seakan-akan katakanlah tanpa harus misalnya berpikir panjang bahwa dengan seperti ini aja saya bisa menghasilkan gitulah, harapannya seperti itu dengan disentuh modalnya atau disentuh fasilitasnya atau diberi ruang untuk mereka berekspresi bahwa kemampuannya atau skillnya di apa misalnya. Ketika itu sudah mereka mencoba untuk mengembangkan, maka ya ini yang kita support. Nah ini kondisi ini saya pikir kondisinya sebetulnya tanpa kita terlalu banyak terlibat di situ, mereka sebetulnya sudah mulai berpikir bahwa saya harus bekerja, saya tidak harus menjadi pegawai misalkan, saya bisa mandiri misalkan, itu sudah muncul sebetulnya. Tapi sentuhan-sentuhan ini kalau tidak difasilitasi ya bisa jadi kan akhirnya seakan-akan kita dibiarkan tidak berkembang, kemudian tidak ada fasilitas apa-apa sehingga usaha yang saya lakukan ini kira-kira saya jual di mana misalkan, tidak ada ruang untuk dipakai promosi dan lain sebagainya. Oke, kegiatan-kegiatan event-event tertentu yang notabene-nya itu bisa mendatangkan para kuliner, ini kan tidak setiap saat. Kalau misalkan kondisi tidak setiap saat ini misalkan tidak ada evaluasi, nanti bisa jadi orang hanya jualan waktu ada event. Nah ini kan jualannya dalam 1 bulan sekali misalkan, setelah itu diem karena nunggu ada kegiatan-kegiatan dari pemerintah. Maka dari itu ya jangan ini yang dipakai, event-eventnya ini yang dipakai, tapi sentuhan-sentuhan itu. Maka kemarin kami tidak menyalahkan kalau ada masyarakat yang berpikir bahwa daripada dipakai untuk slang misalnya kemarin, pakailah untuk penguatan modal yang ada di wilayah-wilayah. Saya tidak menyalahkan orang-orang itu karena memang kenapa ya, slang tempatnya di situ, orang jualan mungkin masih terbatas dengan kondisi ketertiban dan keamanan itu sehingga tidak memberikan peluang. Nah itu kan akhirnya dengan anggaran banyak tapi makna yang diinginkan ternyata tidak ngena gitu. Ini kan ya nggak salah karena rakyat juga pingin ketika ada event ya sudah tidak ada retribusi apapun misalnya, mereka sudah datang di situ, yang penting ditata, kebersihannya juga dijaga sehingga mereka bisa 1-2 hari katakanlah bisa menghasilkan dari kegiatan ekonominya itu. Ini yang kayaknya menjadi catatan kita. Kemudian kita pingin memang ada sentral-sentral yang bisa yang bisa dikembangkan pada satu wilayah tertentu dan itu menjadi ikon kecamatan. Nah, kita pingin ada situ ya, ini mungkin menjadi garapannya Pak Kepala Dinas bahwa Senturo apa yang menjadi ikonnya, Kelakah apa yang menjadi ikonnya. Ketika orang datang ke sana berada di wilayah kisaran Kelakah misalnya, apa yang menjadi ikon di Kelakah untuk bisa datang ke sana, atau mungkin apa yang menarik di sana sehingga orang yang datang harus belanja di sana. Ini kan juga penting. Kenapa? Karena saya pikir kultur sosial juga masing-masing kecamatan kan beda. Putaran perkembangan ekonomi memang sekarang kok arahnya ke selatan. Nah, ini yang memang harus ditangkap bahwa ini berarti ini bisa dimanfaatkan dalam bentuk kegiatan ekonomi yang lainnya seperti apa. Ini menjadi tanggung jawab Pak Kepala Dinas kalau urusan ini, karena kan dari mapping itu kan sudah diketahui ini tingkat pertumbuhan yang di Pasirian misalnya seperti ini, Tempes seperti ini misalnya.
Kelakah seperti ini, misalkan kecamatan Gujalit seperti ini kan mesti ada mestinya kan ada yang kayak gitu. Sehingga ketika nanti harus katakanlah misalkan membuat kebijakan yang arahnya untuk membangkitkan ekonomi itu tidak sama. Gujalit sentuhannya lewat ini misalnya. Tempeh lewat ini nggak sama. Kalau misalkan disamakan justru menjadi tidak menarik, maka makna yang diinginkan tadi menjadi tidak berhasil. Ini yang saya pikir memang harus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mapping itu. Kemudian juga kultur ya, budaya masing-masing di wilayah itu kira-kira ini seperti apa, sehingga sentuhan-sentuhan ekonomi yang lebih menarik itu nanti apa misalnya. Karena ini tidak sama. Kalau misalkan wilayah selatan Kunir, Yoso misalkan ini yang menarik katakanlah ikan misalnya, ikan segar misalnya. Ini aja yang mungkin dicoba dikemas, dimanfaatkan di sana yang berpotensi untuk menghasilkan ikan segar, atau mungkin nelayan yang ada di sana misalkan, atau tempat-tempat usaha-usaha yang mungkin bisa disentuh sehingga ini menjadi menarik ketika datang ke Kunir atau ke Yoso misalnya. Ini harus belanja ikan misalnya. Harus belanja ikan ikan seafood misalnya, ikan laut. Ini memang tidak mudah. Ini butuh waktu, kemudian juga butuh kesabaran, dan ini merubah mindset ini saya pikir memang sosialisasi, pendekatan, kemudian kita tahu kondisi sehingga tidak bisa dipaksakan, sehingga hasilnya nanti mesti akan maksimal. Apakah selesai dalam hitungan? Kita jangan pikir misalkan 1 bulan berkegiatan, bulan berikutnya misalkan mesti berhasil. Tidak seperti itu, karena memang ini urusan ekonomi. Ekonomi yang penting menjadi menarik, menjadi tertarik, kemudian orang mulai yakin, saya harus yakin ini misalkan, ini yang penting gitu. Karena mencetak untuk menjadi entrepreneurship itu kan saya pikir kan tidak kayak instan dirubah seperti itu. Mesti bahasanya tidak akan ada tidak ada modalnya, tidak ada kemampuan misalnya seperti itu. Tapi kalau ini dipaksakan, tidak ada modal, tidak ada kemampuan, tidak jalan. Ya maka bagaimana caranya? Ya memang pelan-pelan. Siapa yang misalnya bisa mengawali, saya pikir pemerintah daerah harus hadir untuk urusan ini. Nanti kita akan mensupport hal-hal yang kayak gitu. Itu Mas. Baik, dari uraian yang disampaikan dan paparan yang sudah disampaikan dari legislatif, yaitu dari DPRD Kabupaten Lumajang, nanti Pak Ridho kita minta untuk bisa memberikan solutif seperti yang sudah disampaikan tadi. Itu sudah banyak catatan, tapi sebelumnya kita tahan dulu. Ada pendengar kita yang ingin bergabung juga di program Dewan Mendengar Dewan Kujempol. Halo, selamat pagi Dewan Mendengar. Halo, selamat pagi. Iya, selamat Dewan pagi. Mendengar Dewan Kujempol. Oke. Dengan Ibu siapa di mana? Assalamualaikum Mas Delon. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak Dewan. Bapak Salam Bu. Terima kasih. Iya, dengan Ibu Asrifah di Kelaka. Bu Asrifah di Kelaka. Ini tadi yang Ya, disampaikan. ini Monggo mau silakan. tanya yang pertama, bagaimana cara untuk mendapatkan izin UMKM dan apa saja syarat-syaratnya? Kebetulan ada sebidang tempat di depan rumah yang nganggur, karena rumah saya ada di jalan raya, pinggir jalan raya, gitu. Jadi apa salahnya bisa dimanfaatkan gitu begitu ya? Buka buat usaha. Rencananya mau buat usaha apa ini, Mbak Asrifah? Di Kelakah ini insya Allah ada minuman kelapa kopiornya yang dikemas dengan lebih praktis, siap minum, dan ada labelnya. Pastinya untuk mendapatkan sertifikat halal itu bagaimana, Pak? Itu. Yang kedua, apakah modal untuk UMKM itu harus pinjam ke bank atau koperasi tertentu? Dan apakah harus ada jaminan untuk pinjaman modal tersebut? Itu sementara itu saja. Baik, Delon, terima kasih. Asrifah, terima Saya kasih. tunggu jawabannya.
Siap. dari Bapak Dewan atau Mm-mm. Kepala Dinas Koperasi. Nggih. Nggih, baik. Terima kasih Mbak Asrifa atas pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dijawab dulu Pak Rida terkait dengan bagaimana cara untuk mendapatkan izin UMKM dan syaratnya apa. Ini tadi sudah disampaikan ingin berusaha atau memiliki tempat usaha yaitu minuman kelapa kopior berlabel. Dan pertanyaan yang kedua tadi, untuk modal UMKM harus pinjam ke bank atau koperasi tertentu gitu. Apakah ada jaminan begitu? Monggo silakan, Pak. Baik, terima kasih Ibu Asrifa di Kelakah. Tentunya setiap pelaku usaha ketika mau mulai usaha atau startup ini memang dengan aturan yang begitu banyak hari ini mensyaratkan berbagai perizinan, dan itu juga menjadi salah satu tusi kami atau tugas dan fungsi Diskopindak, yaitu dalam memberi fasilitas kepada pelaku usaha untuk memperoleh perizinan, walaupun tidak semuanya itu ditangani di Diskopindak. Tapi paling tidak ketika seorang pelaku usaha sudah memulai usahanya, memang kita targetkan Pak Bukasan bahwa pelaku usaha selama ini banyak bertanya, kami kemana? Seperti pertanyaan Bu Asrifa. Jadi salah satu bidang di Diskopindak ini yaitu bidang UMI, itu saya perintahkan untuk lebih meluaskan lagi yang jadi pertanyaan Ibu tadi. Apa saja sih izin yang harus mereka tempuh? Bukan sekedar NIB ataupun yang mungkin orang tahu tadi pertanyaan juga terkait sertifikat halal. Jadi step by step ketika orang yang berusaha tetapi belum mungkin syarat-syarat secara administrasi belum dipenuhi, maka hari ini kami buka layanan di dinas untuk menginformasikan langkah awal. Misalnya persyaratannya, Ibu sudah punya NIB belum? Nah, ini kan ngurusnya nanti ke DPM PTSB. Nah, persyaratan-persyaratan menuju NIB, maka ini kami siap memfasilitasi. Dan nanti mungkin Bu Asrifa, saya akan jemput bola khususnya tentang Bu Asrifa, yang maksudnya adalah apa saja syaratnya. Mohon maaf, memang saya tidak ingat secara detail satu persatu, tetapi nanti akan saya jemput bola melalui bidang terkait untuk mendampingi Bu Asrifa bahwa kaitan dengan perizinan ini penting, karena nantinya kaitan ini dengan jika ada bantuan pemerintah, maka ini akan dampaknya ke sana, ataupun dengan pihak bank sekalipun. Pihak bank, kalau dengan koperasi tentunya selama menjadi anggota koperasi, maka bergabung dengan anggota koperasi, nanti persyaratannya itu di setiap koperasi tentu ada. Nah, ini terkait syarat untuk memulai usaha, itu memang nanti ini menjadi kawalan kami saat ini, bahwa banyak pelaku usaha kita sudah berjalan sekian lama tetapi administrasinya belum dipenuhi. Ini sedang kami lakukan juga Pak Bukasan, bahwa menginventarisir ini kaitan dengan pernyataan Pak Bukasan tadi. Kami harus berubah ini. Kami harus memulai dengan data yang tadi saya katakan decision by research. Salah satu tugas kami juga merumuskan kebijakan. Maka tanpa data yang akurat ini bisa kita pastikan pengambilan keputusan kita tidak cermat nantinya, yang kami khawatir itu. Jadi kaitan dengan pertanyaan Bu Asrifa kembali, banyak masyarakat tidak tahu juga bahwa sertifikasi halal itu hari ini banyak yang gratis, dan banyak teman-teman pelaku lain juga sudah bergerak bahwa mereka menjembatani ada proses sertifikasi halal dengan gratis, tapi masih banyak rakyat kita tidak tahu. Dan ini lewat grup teman-teman dari bidang juga sering sharing informasi terkait proses sertifikasi halal. Kemudian kalau terkait pertanyaan modal, apakah harus minjam koperasi dan bank, harus ada jaminan-jaminan, ini mengikuti mekanisme yang berlaku di unit-unit ini masing-masing. Tetapi kami ke depan sangat berharap para pelaku usaha juga tergabung ke dalam koperasi yang ada di wilayahnya. Karena ini yang sedang kami lakukan hari ini di dinas adalah melihat data kembali seberapa banyak pelaku usaha kita hari ini bergabung atau menjadi anggota koperasi. Seberapa banyak koperasi, ratusan koperasi di Kabupaten Lumajang ini hari ini
sebenarnya ada berapa banyak anggotanya yang berdasarkan data itu adalah pelaku UMKM. Jujur, pertanyaan ini saya sampaikan ke teman-teman, ternyata tidak punya data yang akurat. Saya berharap ke depan, paling tidak target saya sampai dengan Desember ini, kita sudah punya data itu. Sehingga ini akan memperkuat proses analisis kita. Karena yang seperti dikatakan Pak Bukasan tadi, harusnya di kecamatan-kecamatan ini beda-beda cara penanganannya. Kalau dalam konsep yang saya bangun hari ini adalah konsep peningkatan daya saing dengan klaster. Yang mudah-mudahan ini bisa juga siap pada tahun ini Pak Bukasan. Jadi pola klaster tidak mungkin tidak kita lakukan karena dia tidak terpaku pada satu jenis usaha. Jadi saya coba mengklaster itu klaster IKM yang nanti antar kecamatan, kemudian klaster produk-produk IKM yang memiliki komoditas yang sama. Itu ada 4 saya coba klaster Pak. Jadi nantinya ibu yang ada tadi usahanya rencananya apa? Kelapa, minuman. Maka tidak menutup kemungkinan dia bergabung di klaster yang ada di wilayah sana. Jadi kita juga harus bisa memberi solusi kepada para pelaku usaha terkait bagaimana mengembangkan usahanya ke depan. Jangan sampai banyak pelaku usaha hari ini kadang bisa kita prediksi kapan dia akan tutup. Karena dia sepertinya berjalan sendiri, Pak. Jadi hidup matimu ya nanti terserah dirimu gitu loh. Jadi kita tidak menginginkan begitu ketika ada orang yang sudah mulai usaha, paling tidak ada advice dari dinas juga demikian. Iya, tadi seperti yang diurai di statementnya Pak Bukasan bahwasanya sumber daya manusia atau pelaku usahanya sudah bangkit begitu ya, sudah cukup banyak. Kemudian sumber daya alam apalagi untuk Kabupaten Lumajang gitu. Nah ini butuh sentuhan ini Pak. Pasnya juga ada sebuah wacana atau juga planning nantinya dari Diskopinda sendiri yang memiliki kewenangan ini, bukan hanya sekedar modal saja yang akan diberikan. Ketika modal sudah diberikan, ternyata nanti pemanfaatannya juga bukan sepenuhnya ke usahanya begitu ya, tapi ada diurai di untuk kebutuhan-kebutuhan konsumtif lainnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ini untuk sentra-sentra yang perlu dikembangkan di kecamatan tadi. Seperti yang disampaikan Bu Asrifah tadi, ini di Kelaka ini minuman es kelapa kopior. Kemudian di daerah Senduro apalagi. Ini kan tadi yang disampaikan oleh Pak Bukasan, perlu adanya mapping begitu sehingga nanti pendataan menjadi ciri khas dari wilayah kecamatan itu sudah ada sendiri. Jadi sangat mudah nanti misalkan bisa di list begitu. Nah, seperti apa tanggapan Pak Rida? Silakan. Ya, ini yang tadi saya katakan bahwa pendekatan klaster ini sedang kami siapkan data dan informasinya karena saya melihat potensi yang ada di Lumajang luar biasa sebenarnya. Jadi kalau tidak kita lakukan mapping dan nantinya arahnya adalah ke klasterisasi, ini mungkin kita kembali melihat proses yang juga tadi disampaikan Pak Bukasan. Ya sebenarnya potensi ada, tetapi biasa saja. Dan kita berharap dengan anggaran kita yang terbatas, tetapi bagaimana pada akhirnya geliat ini yang tidak mungkin, yang hasilnya membangun ekonomi memang tidak bisa kita lihat dalam 1-2 tahun atau bahkan 1 periode 5 tahun. Tetapi karena ini adalah proses membangun perilaku, saya pikir dengan upaya klaster, setidaknya pendekatan klaster ini kita berharap akan membentuk inovasi kolektif. Kemudian daya saing wilayah juga akan terbangun. Dengan catatan, klaster ini tidak terpaku pada satu jenis usaha saja. Jadi lokalitas kita ini yang seperti juga tadi sudah disampaikan Pak Bukasan, beda wilayah beda. Hanya saja perumusan kebijakan yang akan dan sedang kami lakukan ini dalam rangka menyampaikan masukan yang nantinya harapan kita punya anggaran terbatas tetapi bisa efektif. Kemudian kita berharap kolaborasi yang nyata dari semua pihak. Disinilah pemerintah harus hadir ketika banyak sumber daya di Lumajang yang sebenarnya mau berbuat, tetapi pemerintah memposisikan diri untuk sebagai pengawal kolaborasi ini, proses kolaborasi. Karena kalau tidak demikian, saya pikir selalu akan muncul bahasa tidak ada anggaran. Padahal tadi Pak Bukasan juga bilang, bukan anggaran persoalannya ini. Tapi potensi yang sudah berjalan, yang sudah dilakukan rakyat, bagaimana kita sentuh secara efektif.
Nah, inilah saya yakin dengan pola klasterisasi ini banyak masalah bisa kita selesaikan. Misalnya persoalan hari ini banyak pelaku usaha yang baru memulai itu lemah di kemampuan pengetahuan dan ada persaingan tidak sehat sama pelaku usaha. Transfer teknologi belum diatur sampai tingkat operasional. Kemudian kebutuhan dana yang cukup besar dalam pengembangan usahanya. Nah, inilah konteks yang kita diskusikan hari ini. Saya pikir pada bagian ini, jadi kebutuhan dana yang cukup besar dalam pengembangan usahanya. Namun ketika hari ini sudah ratusan kelompok usaha dapat sentuhan modal, juga bukan berarti sudah selesai persoalannya. Disinilah nanti ada 4 klasterisasi yang kami coba bangun. Ini mudah-mudahan dia masuk di klaster yang mana. Jadi harus disaling dikolaborasikan. Ada usaha yang katakanlah minuman, ini berkolaborasi. Kan tadi kelapa. Nah, di sisi bagaimana produksi kelapa di sana. Jadi membuat cost lebih murah bagaimana caranya. Jadi karena bisnis ini kan tergantung dari biaya produksi. Supaya harganya juga murah, kemudian bahan bakunya ada di sekitar. Nah, kemasannya kalau bisa ke depan ada di Lumajang. Jadi bagaimana inilah yang perlu kita upayakan ke depan agar produk yang dihasilkan pada akhirnya dijual dengan murah. Oke. Demikian. Iya, baik Pak Bukasan, untuk melihat detail dari permasalahan-permasalahan di pelaku usaha ini memang kompleks ya. Tadi sudah disampaikan terkait dengan lemah pengetahuan, daya saing, kemudian pengembangan marketingnya, sampai dengan butuh dana besar. Nah, berkali-kali juga Pak Bukasan mengatakan di program Talkshow ini sebenarnya masyarakat itu tidak atau jangan terpancing dengan biaya besar, usaha besar, tapi marketing tidak bisa, nah gitu ya. Tapi paling tidak di sini ada modal kecil bagaimana untuk mengembangkan. Nah, ini bagaimana Pak upaya dari DPR sendiri selaku legislatif yang bermitra dengan OPD Diskopimdak untuk lebih mengurai, paling tidak meminimalisir permasalahan tadi yang muncul ini Pak? Ya. Ini model kayak Bu Asri ini saya pikir banyak. Artinya masih berpikir bahwa ada kekhawatiran gitu ya, ada kekhawatiran. Satu sisi kan sudah semangatnya ada, kemudian tempat juga sudah ada, kemudian core bisnisnya yang mau diciptakan gitu ya, yang mau dilaksanakan itu sudah nemu gitu ya. Kemudian hanya berpikir tentang izin misalnya atau tentang permodalan. Saya pikir untuk di awal-awal, dan saya yakin itu Diskopimdak itu tidak akan tidak akan mempermasalahkan untuk urusan izin. Tidak seperti itu. Misalnya katakanlah orang ketakutan untuk berusaha karena nanti jangan-jangan ketika sudah jalan izinnya tidak boleh izin misalnya. Saya pikir ini ruang ini diberikan dulu ketika orang sudah muncul jiwa pengen usaha, biarkan gitu ya. Biarkan setelah nanti katakanlah menjadi mulai jalan, kemudian kalau misalkan mau berpikir untuk urusan pingin dapat untuk bantuan modal, ini mencoba untuk ngurusi yang seperti itu. Jadi jalan dulu misalnya, jalan dulu. Karena apa? Tidak semuanya misalkan di kondisi orang-orang gitu ya, tidak semuanya itu berpikir mau usaha itu nyari itu bantuan dulu, nanti pinjaman dulu. Tidak seperti itu. Kadang-kadang sudah ketemu usahanya, baru nanti mencoba untuk pengembangan, itu baru mencari pinjaman atau mungkin penguatan modal itu. Sehingga ketika idenya sudah ada, dilaksanakan aja misalnya, karena sudah ada tempatnya tadi. Saya pikir misalkan kopior, ini lebih menarik karena es kopior itu kan memang lebih mahal dari es degan biasa. Ini kan lebih menarik. Sehingga nanti kalau mau cari es kopior di sana misalnya di Kelakah, atau mungkin orang yang dari Jember kalau misalkan ingin berhenti sebentar, misalkan ada es kopior di wilayah ini misalnya, ini saya pikir ketika itu sudah menjadi trademark itu menjadi terkenal, kemudian orang misalkan sudah menjadi di sana tempatnya di Kelakah misalnya, saya pikir ini baru
katakanlah ketika pemerintah daerah misalkan di Skopinda ingin memberi sentuhan edukasi dan lain sebagainya untuk urusan halal dan lain sebagainya, karena dikhawatirkan setelah menjadi rame kemudian ada orang iseng dikasih apa sehingga menjadi tidak didatangi orang lagi. Nah, ini mungkin peran di Skopinda datang di sana untuk mendampingi artinya menguatkan bahwa menghalalkan yang namanya es kopior yang ada di sana itu halal. Saya pikir untuk urusan gini-gini ini tidak akan disusahkan atau tidak akan dipersulit oleh dinas, karena dinas itu malah senang. Saya sendiri malah senang ketika ada warganya ingin punya usaha, kemudian apalagi itu dengan biaya-biaya sendiri misalkan, dan punya usaha dan jalan, ini saya malah kita malah kita support. Justru ingin muncul orang yang seperti ini daripada misalkan berpangku melihat medsos kapan ada pembukaan lowongan pekerjaan misalnya P3K atau CPNS misalnya, daripada menunggu seperti itu. Kenapa? Karena untuk mengawali yang kayak gini ini tidak semua orang misalkan mampu. Urusan berpikir mampu, tapi menjalankan ini saya pikir tidak semuanya mampu. Kalau ide saya pikir semua beride, tapi untuk mengeksekusi ide ini saya pikir tidak semua orang misalkan jalan, apalagi orang yang otak kirinya yang main ya. Semuanya kan berpikir hitung-hitungan. Mau ini takut, jangan-jangan kalau sudah jalan nanti ada dinas misalkan malah saya tambah kena ini misalkan, dipersulit misalnya. Itu kan orang yang otak kirinya yang main itu kan. Tapi kalau otak kanannya ya kayak saya tadi itu, wis jalankan dulu. Usaha dulu misalkan. Nah, ketika ada masalah kan ada pemerintah. Kalau ada di Skopinda misalkan minta bantuan penguatan modal, ada di situ. Kalau butuh persyaratan, iya, karena persyaratan memang syarat administrasi uang negara kan ya enggak ada syarat gitu, mesti ada syarat. Kemudian ada perbankan juga yang sekarang tanpa ada jaminan juga sudah mengucurkan yang 25 jutaan itu kalau nggak salah, itu kan ada dana yang gitu. Ini juga bisa dipakai. Tapi dengan catatan kalau menurut saya usaha sih gitu ya, usaha sih mulai kok ini berkembang baru golek, tapi lah golek dhisik baru usaha nggak jadi, nanti ini bisa uangnya soleh malah nggak jadi karena kan pikirnya orang yang wira swasta itu, wira usaha atau entrepreneurship itu kadang-kadang kan berpikirnya gini, kalau saya tidak punya uang, kenapa saya tidak memanfaatkan uang orang lain misalnya untuk saya pakai untuk mengembangkan. Kalau saya tidak punya tenaga untuk itu, kenapa tidak tenaga orang lain yang saya pakai untuk berkegiatan sehingga itu bisa menghasilkan. Tapi konsep entrepreneurship ini tidak instan langsung jadi das gitu, enggak. Karena dulu saya kan pernah sering ikut seminar-seminar kayak gitu. Ada ilmu yang namanya ilmu bodol ya. Berani optimis dengan duit orang lain, bodol ya. Ini kan dulu ini sering saya pakai yang kayak gini untuk usaha itu. Saya pikir ya tidak ada, ya karena memang otak kanan untuk dikembangkan dengan gaya pikir loncat-loncat. Jadi tidak berpikir penghasilan sekian itu misalkan terus diem gitu ya. Kalau bisa saat orang misalnya berpenghasilan sekian, ya jangan ini yang bingung ditata untuk listnya belanjaan misalnya. Kalau bisa untuk ada kegiatan yang baru yang boleh lagi untuk belanja yang biasanya otak kanan orang yang punya usaha gitu, otak kanannya yang main. Jadi tidak mikir, yang penting laku dulu. Saya pikir Pak Kadis juga gitu. Seneng lah rakyatnya untuk usaha. Ojo malah kata usaha bertanya kayak gini malah koyok seakan-akan soro ngono ya. Enggak, ya silakan wis melaksanakan apa yang menjadi keinginan dan keterampilan yang dimiliki, karena mungkin orang-orang yang kayak gini pernah meniru atau mencontoh atau melihat di tempat yang lain sehingga mau mencoba untuk dikembangkan di daerahnya. Nah, ketika sudah punya pemikiran seperti ini ya diedukasi, ya diadvokasi, kemudian ini kemudahannya gini sehingga mereka menjadi bangkit. Kenapa? Saya memang lagi berpikir, ini kita lagi prihatin 2021 itu angka pengangguran kita itu sekitar 19.000 orang 2021. Tahun 2022 naik menjadi 29.000 orang. Loh, 10.000 orang ini tadi yang naiknya tadi ini misalkan ini tidak kita openi, kemudian kita tidak kita kasih pendidikan pelatihan, nanti kan bisa golek penggawaian yang sesaat tadi sing gampang itu, ono sepeda cukup ono kan nah ini kan karena apa ya, karena memang ndak ono
penggawean gitu ya. Kalau misalkan angka begal naik, jangan seakan-akan disalahkan misalkan urusan kepolisian, tapi juga pemerintah juga salah. Kenapa? Ya kadang-kadang orang begal kan penggawean sesaat aja karena harus golek katanya dia untuk ono, itu cukup yang menghasilkan waktu singkat lah. Kalau ini untuk urusan pekerjaan, saya pikir misalnya ini sudah banyak yang mereka dapatkan dari sisi misalkan usaha mandiri, mungkin wirausaha. Saya pikir orang untuk berpikir negatif tadi itu hilang. Ini kan berarti kan ya memang harus kita berpikir sama-sama, tidak hanya urusan Pak Polisi, juga ini urusan pemerintah juga. Ya apa caranya mereka yang lulusan SMK ini kalau tidak mampu melanjutkan, ya ini yang kita kasih pelatihan. Dulu di Dinas Tenaga Kerja itu banyak program kayak gitu, tapi nggak tahu sekarang ini beberapa tahun terakhir ini kayaknya sudah tidak banyak, sehingga sudah pelatihan itu sudah tidak banyak, atau mungkin hanya beberapa pelatihan aja. Nah ini kalau ini dibiarkan gitu ya, atau kita hanya menunggu yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, kemudian kita yang ada di luaran tidak juga tergerak untuk bisa membantu, terutama Diskopinda juga, ya bisa jadi ya si nganggur tadi ya hanya hitungan angka tambah naik. Tapi solusinya apa? Nunggu duit misalnya kayak gini kan, kalau nunggu Dinas Tenaga Kerja saya pikir enggak rampung. Maka memang harus ada sinergi, termasuk yang Pak Kadis tadi sampaikan itu. Oke, ekonomi sudah ditata dengan baik, tapi butuh pemasaran. Nah kan tidak mungkin urusan pemasaran urusannya Pak Kepala Dinas Diskopinda. Tapi kan ya berarti Dinas Pariwisata yang mencoba membuat kegiatan. Buatlah kegiatan, maka UKM dalam binaannya Dinas Koperasi misalnya, oh ini ada kegiatan harus itu. Ya, akhirnya juga satu sisi dikenalkan, satu sisi juga menghasilkan gitu ya. Nah kalau ini kan sudah ada bagiannya masing-masing. Ya kalau sudah disuruh bina UMKM, KKI modal UMKM, kongkon ngedolno itu kan juga banget tuh. Pokoknya urip dhewe tau. Pemerintah kan ada Dinas Pariwisata, atau kalau mestinya ini juga kita agak salah dulu ya. Kita menggabungkan Dinas Pariwisata, memecahkan atau memisahkan Dinas Kebudayaan ditaruh di Dinas Pendidikan. Ini termasuk bagian salah dari ini, dosa lah kalau misalnya kemarin kita di SOTK itu menggabungkan ke Dinas Pendidikan. Kenapa? Karena untuk urusan kebudayaan di Dinas Pendidikan hanya pembelajaran. Padahal untuk pariwisata biar itu menjadi semakin menarik kan dimunculkan budaya-budaya yang ada di situ, sehingga wong tabuhan kendang wis rame itu mesti datang kok. Pariwisata hanya ini selokambang gini tok tanpa ada musik dan tanpa ada apa, saya pikir mungkin tidak menjadi rame, maka kurang klop. Ini termasuk salah kita setelah kita lihat ternyata kalau masuk pendidikan hanya untuk proses pembelajaran, dan itu tidak terlalu jalan lah. Karena apa? Pendidikan sudah urusannya banyak. Maka memang lebih baik pariwisata itu gabung dengan kebudayaan, karena itu akan menjadi klop. Kegiatan ini ditampilkan ini, satu sisi pakaiannya itu juga akhirnya menjadi sering ganti dan laku orang yang jual baju. Sisi yang lain orang yang jual dawet di situ akan semakin sering karena ada kedengaran musik-musik itu. Pariwisata menjadi menjadi ramai misalnya. Ini yang apa ya coba kita berpikir, jangan melihat ke belakang lah. Ini kita sudah tahu kondisinya seperti ini, bagaimana cara kita meng-create itu sehingga seakan-akan kondisi seperti itu tidak menjadi beban, tapi ini justru menjadi kesempatan untuk kita bisa menjadi lebih baik, bisa terinspirasi untuk kegiatan-kegiatan yang lebih manfaat. Tapi kan seperti itu Mas Yolo. Iya, baik, luar biasa sekali untuk jawaban dari Pak Bukasan yang tadi sudah memberikan motivasi dan advice kepada para pelaku usaha, terutama untuk pelaku usaha yang pemula begitu ya. Bagaimana untuk mandiri, tidak harus menunggu permodalan besar dari pemerintah atau juga dari dinas terkait, tapi paling tidak bisa menggugah sendiri. Satu penelpon lagi ini yang sudah dari tadi sudah mulai ingin bergabung. Halo, selamat pagi Dewan Mendengar. Halo, selamat pagi Dewan Mendengar. Iya, terputus ya.
Baik, waktu kita sudah sangat terbatas sekali di program Dewan Pendengar Dewan Kucempol. Sebenarnya kita pengen untuk lebih mengurai kembali begitu ya Pak Rida dan juga Pak Bukasan terkait dengan permasalahan seperti ini. Mungkin nanti bisa dimasukkan untuk pendapatnya di closing statement. Di closing statement mungkin Pak Bukasan ingin menyampaikan kepada para pelaku usaha pemula atau juga pelaku usaha yang sudah jatuh bangun tapi harus tetap untuk bisa mempertahankan supaya perekonomian di Kabupaten Lumajang ini tetap bisa berputar begitu. Monggo silakan Pak. Iya, masyarakat kita yang saya pikir bahwa jangan pernah yang namanya penghasilan atau misalkan keuangan itu hanya didapatkan dari menjadi pegawai, menjadi apakah pegawai negeri atau mungkin menjadi pegawai swasta. Karena kita kalau hanya berpikir menjadi employer itu, kita selamanya akan menjadi pesuruh gitu ya. Selamanya kita akan diperintah, selamanya kita tidak bisa secara eksis mengembangkan apa yang kita miliki secara maksimal. Oleh karena itu berpikirlah bahwa kita punya kemampuan, punya kelebihan bahwa kita mampu untuk menciptakan yang namanya pekerjaan itu sendiri dengan kekuatan ilmu atau kemampuan kita sendiri. Kalau misalnya itu belum kita punya kemampuan di urusan itu, kita mencoba untuk belajar, niteni nambahi gitu ya, niteni nambahi baru mereka beraksi gitu ya. Sehingga kalau kita tidak punya apa-apa, kelebihan ilmu kita apa-apa, keterampilan kita apa-apa, ya kita melihat dulu. Oh, kita melihat, kemudian kalau ini menjadi tertarik, ya kita ini kira-kira apa yang bisa dikembangkan di situ. Kemudian baru kita kalau ternyata bisa dikembangkan di tempatnya sendiri, ya berarti kita memvariasikan apa yang sudah kita titeni tadi itu. Untuk menjadi bisa berusaha, saya pikir tidak harus berpikir kekhawatiran, karena kalau ada kekhawatiran nanti justru seakan-akan kita hanya berhasil di urusan konsep, berhasil di urusan khawatir saja, tidak akan berhasil di urusan misalkan actionnya. Maka para pengusaha tidak usah berpikir ketakutan di urusan izin, tidak usah ketakutan di urusan kekhawatiran di urusan penguatan modal, karena pemerintah saya yakin termasuk kami yang ada di lembaga DPRD, saya yakin ketika misalkan masalah masyarakat mengadukan karena kesulitan untuk mencari penguatan modal, nanti akan kita bantu berdiskusi dengan kepala dinas, berdiskusi dengan perbankan. Karena saya pikir bahwa urusan ekonomi urusan kita semua. Kalau kita sudah mandiri di urusan ekonomi, maka kita akan kuat di urusan yang lainnya. Ini penting buat kita semuanya. Karena ekonomi bagian dari pundi kekuatan suatu daerah, termasuk suatu negara. Tapi kan seperti itu, Mas. Iya, baik. Closing statement sedikit dari Pak Rida. Silakan Pak terkait dengan topik kita, geliat ekonomi dan bantuan permodalan tadi yang sudah disampaikan. Monggo silakan. Baik. Menurut saya, dalam kondisi apapun hari ini, para pelaku usaha baik yang sudah mulai berjalan maupun yang belum, ini sudah sepatutnya mengambil langkah-langkah melihat perkembangan Kabupaten Lumajang hari ini, dan seperti yang disampaikan Pak Bukasan, start dulu. Jangan berangkat dengan banyak sekali pertimbangan kekhawatiran, karena yang jelas ada porsi pemerintah dan menjadi tanggung jawab pemerintah, dan ini khususnya di Skopindak juga sudah menjadi prioritas dalam hal melakukan pembinaan, pendampingan para pelaku usaha. Kemudian kebijakan sektoral pemerintah saat ini juga menjadi tantangan sendiri bagi kita di Skopindak untuk sedikit berubah, bahkan bukan sedikit harusnya, tapi secara bertahap, tidak muluk-muluk. Kita memang merencanakan ke depan tantangan baru ini akan kita support dengan berbagai perubahan pelayanan di Diskopindak, karena pada akhirnya daya saing para pelaku usaha di Lumajang ini perlu kita tingkatkan, baik itu dengan kegiatan-kegiatan yang sudah ada seperti selama ini terkait peningkatan kapasitas para pelaku usaha. Kemudian kita berharap nantinya ada peningkatan dari inovasi dan pemanfaatan jaringan sosial yang lebih luas, sehingga kendala-kendala para pelaku usaha kita
kaitannya dengan pemasaran, ini juga bisa mengikuti bagaimana kondisi hari ini, di mana jaringan medsos saya pikir juga sangat efektif dalam konteks membantu para pelaku usaha dalam pemasaran. Selanjutnya, yang tadi saya sampaikan, kemampuan organisasi dan teknologi para pelaku usaha kita akan kita lakukan dengan 4 hal atau 4 strategi tadi, yaitu strategi keahlian teknikal individu, model dan strategi bisnis, kemudian kemampuan teknologi dan inovasi, selanjutnya kemampuan pemasaran. 4 strategi ini saya kolaborasikan dengan berbagai pihak, kemudian dalam konteks pendekatan klaster, dan mudah-mudahan ini akan mulai kita efektifkan perjalannya adalah pada tahun 2024. Tahun 2023 ini kita menyiapkan segala hal yang menjadi nantinya ketika kita bergerak di 2024 bisa menjawab setidaknya sedikit dari harapan masyarakat di Kabupaten Lumajang. Iya. Demikian. Baik, terima kasih untuk closing statement dari Pak Rida dan juga Pak Bukasan. Semoga saja apa yang kita bicarakan walaupun sebentar waktu kita, tapi paling tidak nanti action dari Dinas Koperasi dan Perindustrian Kabupaten Lumajang di Diskopindak ini bisa lebih terrealisasi, sehingga dari tugas Diskopindak yang bermitra dengan DPR bisa berkolaborasi dengan dinas-dinas yang tadi sudah disampaikan seperti pariwisata, kemudian Dinas Tenaga Kerja, ini bisa klop kolaborasi sehingga nanti para pelaku usaha di Kabupaten Lumajang, baik yang pemula ataupun juga yang sudah konsisten begitu ya untuk mempertahankan di masa-masa sulit seperti ini masih tetap bisa termaintain dengan baik oleh Diskopindak begitu ya. Baik, terima kasih atas kehadiran dari DPRD Kabupaten Lumajang, Bapak Haji Bukasan dan juga Pak Rida yang sudah hadir, dan terima kasih untuk Anda yang sudah stay tune dan juga sudah memberikan informasi dan juga pertanyaan kawan ya. Kita mengucapkan terima kasih, sampai jumpa kembali di program Dewan Mendengar untuk selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Perumahan Sukodono Permai Lumajang, Radio Gloria Paramita. Gloria